Aku lihat sepertinya kamu tidak menyukai Leni. Marpel yang hendak menyeruput kopi buatan Laura langsung berhenti. Pria itu menaruh kembali secangkir kopi yang dipegangnya di atas tatakan. Aku yakin kamu tahu alasannya kenapa, sayang. Laura tersenyum kemudian bangkit dari duduknya di kursi depan meja kerja Marvel. Wanita itu memang sengaja menghampiri Marvel yang sedang berada di ruang kerjanya untuk membahas tentang Leni dan Davi. Laura berjalan menuju jendela besar yang terbuat dari kaca tebal. Tatapannya dia luruskan pada jalanan sepi kompleks perumahan tempat mereka tinggal. Tapi putra kita mencintainya. Tidak bisakah kamu tepis ego kamu, suamiku? Marvel diam. Leni memang tidak salah. Leni tidak tahu apa-apa. Tapi David dan Ariana sudah sangat membuatnya tersakiti dulu. Lagi pula bukankah kamu sudah melupakan Ariana? Kenapa harus membenci putrinya? Marvel menghela napas pelan. Semua tentang Ariana memang sudah berhasil Marvel lupakan sejak Laura hadir dalam kehidupannya. Tapi rasa sakit yang pernah wanita itu torehkan di hatinya selalu membuat Marvel muak dan merasa benci. Aku tidak membencinya hanya... Marvel bingung harus bagaimana mengungkapkannya. Tapi Marvel benar-benar tidak bisa jika harus menerima Leni yang adalah putri kedua orang yang sudah membuatnya kecewa dan sakit hati di masa lalu. Hanya, tanya Laura menatap suaminya penuh tanda tanya. Marvel menghela napas. Jika menatap Leni, gadis itu memang sama sekali tidak mirip dengan Ariana ataupun David, baik dari rupa maupun sikap. Tapi kenyataan bahwa gadis itu adalah putri David dan Ariana membuat Marvel tidak bisa dengan mudah menerimanya. Sayang, panggil Laura pelan. Marvel menatap Laura. Panggilan sayang dari Laura adalah sebuah rayuan manis yang biasanya membuat Marvel langsung luluh. Tapi kali ini tidak bisa. Marvel tetap tidak bisa menerima bahwa Leni adalah gadis yang diinginkan oleh putranya. Please, let me Davi. Mohon Laura. Marvel melengos. Kali ini Marvel benar-benar tidak bisa mengikuti kemauan istri tercintanya. Tidak mudah baginya menerima seseorang dari bagian dari masa lalunya yang kelam. Maaf, aku tidak bisa. Lirih Marvel. Laura menghela napas pelan. Rayuan manisnya tidak berhasil. Namun Laura tetap mengukir senyuman manis di bibirnya. Laura tahu apa yang dirasakan suaminya di masa lalu. Dan Laura bisa maklum. Tapi Laura juga yakin suatu saat rasa benci itu perlahan akan terkikis. Laura melangkah menghampiri suaminya lagi. Dengan lembut, wanita itu memeluk tubuh kekar suaminya, berusaha meredakan rasa panas yang mungkin sedang menyelimuti hati dan kepala suaminya. Aku mengerti, lirih Laura di balik punggung suaminya. Tapi Laura dan Marvel tahu Dipa mendengar semuanya. Tanpa Laura dan Marvel tahu Dipa mendengar semuanya. Gadis cantik dengan rambut tergerai panjang itu menggelengkan pelan kepalanya. Dari obrolan kedua orang tuanya, Dipa tahu ada cerita kelam antara orang tuanya dan orang tua Leni, David dan Ariana. Aku harus kasih tahu Kak Dava, lirih Dipa kemudian berlalu dari depan ruang kerja sang papa. Di sisi lain, Dava sedang termenung di balkon kamarnya. Bayangan wajah Leni terus berada di depannya. Dulu Dava sangat ingin berjumpa lagi dengan Leni. Dava bahkan sampai pernah berbohong pada kedua orang tuanya hanya untuk bertemu dengan Leni, yang saat itu tidak juga kunjung dapat temui. Dava menghela napas, keinginannya ingin bertemu kembali dengan Leni ternyata terkabul. Tapi dengan keadaan yang sama sekali tidak dapat inginkan. Leni menjadi gadis idaman adik kembarnya Davi. Leni bahkan menjadi kekasih Davi setahun ini. Kak, Dava mengernyit ketika mendengar suara Dipa. Pria tampan berkaos putih polos itu kemudian menolehkan kepalanya dan menemukan Diva yang berdiri tidak jauh darinya. Dek, sini. Dava tersenyum manis dan menyuruh adik bungsunya untuk mendekat. Dipa adalah adik kesayangannya. Dipa sangat penurut dan manis, berbeda dengan Davi yang memang sedikit menyebalkan dengan penyakit bawelnya yang memang tidak akan ada obatnya. Dipa menurut, gadis itu melangkah dengan pelan mendekat pada Dava yang berdiri di tepi balkon luasnya. Kenapa belum tidur? Tanya Dava menatap lembut pada Dipa. Dipa menelan ludahnya, mungkin akan lebih baik jika Dipa bercerita pada Dava bukan pada Davi. Kak, aku mau cerita. Dava mengangkat sebelah alisnya menatap bingung pada Dipa yang terlihat sangat tidak bersemangat. Dan Dava menebak mungkin adik perempuannya kembali merana karena tidak kunjung bisa memenangkan hati sang pria idaman. Tentang Charles, tanya Dava tersenyum. Dipa menggelengkan kepalanya. Charles memang adalah topik utama di setiap curahan hatinya pada sang kakak tersayang Dava. Bukan kak, jawabnya pelang. Tentang menu baru di kafe yang pengen kamu buat, tanya Dava lagi mencoba menebak.
Bukan juga, Dipa kembali menggelengkan kepalanya membuat Dapa mulai penasaran. Lalu, Dipa menghela napas pelan, ini tentang mama dan papa. Dapa terlihat terkejut, mama dan papanya selalu terlihat baik-baik saja. Mereka selalu romantis dan manis dimanapun mereka berada. Tapi Diva tiba-tiba terlihat sendu dan mengatakan ingin menceritakan sesuatu tentang kedua orang tua mereka. Mama sama papa, memangnya kenapa? Dapa mulai khawatir. Dapa teringat dengan pepatah bahwa terlihat baik di luar belum tentu juga baik di dalam. Dapa takut kedua orang tuanya memiliki masalah yang tidak pernah Dapa tahu selama ini. Kakak tahu kan bagaimana sikap papa sama Leni? Dapa mengangguk, Marpa memang selalu bersikap dingin pada Leni. Aku tidak sengaja mendengar obrolan mama sama papa tadi. Mama menyebut nama tante Ariana dan bertanya, papa sudah melupakannya? Dapa terkejut bukan main. Dapa bisa langsung memahami apa yang diceritakan adik cantiknya. Papa pernah punya hubungan sama tante Ariana? Dipa menganggukkan kepalanya menatap Dapa. Sepertinya begitu kak, jawabnya. Dapa menghela napas, selama ini tidak pernah ada masalah apapun. Papanya memang selalu bersikap dingin pada Ariana dan David, tapi Dapa tidak pernah berpikir negatif. Dapa hanya berpikir mungkin memang karena mereka belum saling mengenal. Apa Kak Davi harus tahu kak? Tanya Dipa kemudian. Dapa menggelengkan kepalanya. Davi memang orang yang paling sabar di antara dirinya dan Diva. Tapi bukan tidak mungkin David tidak akan protes pada papanya. Dan Dapa tidak ingin itu terjadi. Keluarganya harus selalu harmonis dan baik-baik saja. Tapi papa, dia sepertinya sangat sedih saat mama meminta untuk papa menepis egonya. Papa bahkan meminta maaf karena papa tidak bisa melakukannya. Dapa diam, papanya memang pria yang sangat menjaga dengan baik keluarganya. Itu sebabnya baik Dava, Dapi maupun Dipa tidak pernah tahu keburukan sedikitpun yang melekat di diri sang papa. Sampai sekarang mereka bertiga hanya tahu Marpel adalah malaikat penjaganya. Marpel adalah sosok yang memang selalu menjadi contoh terbaik untuk trio kembar itu. Kak, gak usah dipikirkan, serahkan semuanya sama kakak. Senyum Dapa membelai lembut rambut panjang Diva.